Walaupun mungkin banyak beranggapan cc-nya hanya 125 gitu ya, padahal di kompetitor sudah jauh lebih tinggi dari cc-nya. Tapi tentunya perlu diketahui bahwa kualitas dari Suzuki itu tidak bisa diragukan ya, kualitasnya jos gandos. Dan memang juga 125 cc pastinya akan ada segmen juga yang ingin memiliki dari ini. Jadi tidak semua segmen dari kalangan masyarakat yang ingin dari cc-nya itu ditinggikan atau yang mungkin tipenya di 160 dan lain sebagainya. Ada juga segmennya karena tetap ada semua segmen manusia yang menginginkan atau unit ini di cc-nya di 125 cc. Tentunya ini dia ada Suzuki Brookman 125 dengan warna coklat. Yang warna coklat ini berbeda dengan warna yang lainnya. Misalkan dari warna hitam ini adalah modelnya Dope. Sedangkan yang warna coklat ini hampir semuanya itu materialnya terbuat dari yang istilahnya sama plastiknya, tapi dia adalah glossy. Kita akan coba ulas secara detail dari tampak paling atas dulu ya. Dari tampak atas tentunya ada spionnya di sini. Spionnya modelnya seperti ini ya, yang modelnya kayak kulit jeruk, terus kemudian kayak model kotak-kotak, kayak model papan catur seperti ini. Dan ini produknya dari VM. Di sini ya, tentunya ini juga kokoh. Dan di sini juga tangkainya warna hitam, ini tidak getar ya, aman lah ya. Karena kalau ada beberapa juga unit dari mungkin brand lain, ini getar loh pada saat mungkin kita ngebut dan lain sebagainya. Nah kemudian di sini kalau kita perhatikan juga dari kepalanya model kepala buta seperti ini benar-benar tipis, jadi supaya tidak begitu banyak gerakan, banyak suara dan sebagainya. Kalau dengan kepala buta yang gede. Nah di sini dua perpaduan warna, ada warna silver ini metalik. Dope ya modelnya, dan ini juga warnanya kayak model warna coklatnya di kulit jeruk. Ini kasar ya kulit jeruk seperti ini. Tapi tidak masalah karena ini yang intinya banyak nantinya dipegang. Mungkin kalau ada anak kecil megang juga. Jadi dibuatnya seperti ini supaya tidak begitu licin. Nah kemudian untuk daripada handle-nya di sini rem belakang ini warnanya hitam. Kemudian kanan kiri juga sama hitam. Rem depannya. Kemudian kalau kita lihat di sini bagian gripnya ya. Gripnya modelnya biasa aja standar ala Suzuki seperti ini. Dan jalurnya ini kecil di bagian ujungnya ini glossy juga, black glossy. Di sini ada windshield atau visor juga boleh seperti itu dikatakan ya. Ini visornya atau windshieldnya ini kategorinya cukup tebal. Ini modelnya warna hitam. Hitamnya tapi tidak hitam pekat banget dan tidak bening. Ini pas lah. Dan di sini juga ada 4 buah baut, modelnya adalah kunci L di sini ya. Terus turun lagi bawah di sini ada yang benar-benar chrome gede. Ya dibuatnya lebih elegan lah daripada motor ini. Ada chrome gede, kemudian di sini adalah tempat plat atau dudukan platnya di bagian sini. Yang memang dudukan plat ini seakan-akan tidak terdesain karena ini adalah yang bodi rata kemudian kayak bolong aja ya. Biasanya kalau terdesain itu dia dibuat agak dekuk sedikit, ada cekukan seperti itu ya. Kalau ini tidak. Nah di sini kalau untuk platnya pastinya akan menutupi di bagian sininya. Nah platnya juga bisa dimasukkan sedikit ke bagian atas supaya tidak begitu turun, supaya tidak nanti mengganggu dari pencahayaan dari lampunya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat ya, dimulai dari bagian ini sampai di atasnya, ini adalah yang dope. Ini adalah silver dope di bagian sini, warnanya ya silver dope. Kemudian di sini juga ada garis seperti ini, garis desain ya. Di sini juga ada. Jadi kemungkinan kalau ada air akan jalan seperti ini ke sini ya, tumpahnya air sampai masuk ke bagian sana. Nah ini adalah silvernya, silver dope metalik. Dan di sini modelnya adalah glossy. Kalau tipe lain dari Brookman, ini modelnya dope. Kali ini benar-benar glossy ya. Tuh mulus banget nih glossy di bagian sini. Semuanya glossy sampai dengan di bagian bawah spakbor juga. Dan di sini ada desain lampunya, tapi kalau kita lihat ya, benar-benar di sini detail banget ya. Lampunya kan mikanya di bagian sini, kaca mikanya. Kemudian di bagian sininya juga ada warna hitamnya yang benar-benar mengcover daripada lampunya. Jadi lampu ini tidak bersentuhan langsung daripada box atau bodi bagian depan. Mikanya ini ya tidak bersentuhan karena masih ada lagi di bagian sini ada desain tambahannya sampai di bagian sini. Jadi melindungi daripada mikanya. Nah, di sini ya, ini warnanya hitam, hitamnya hitam dope di bagian sini. Dan tentunya untuk lampu ini, perlampuan dari lampu depan, ini lampu utamanya sudah LED di bagian depan ini ya. LED sudah pasti adalah reflektor dan di sini juga ada istilahnya kalau kita lihat di sini ada DRL-nya di bagian kanan maupun kiri di sini. Nah kemudian di sini juga ada logo Suzuki warna chrome. Ini bagus nih, logonya timbul ya. Chrome-nya juga kualitasnya sudah pasti jos gandos. Nah kemudian di bagian sini juga ada lampu sennya nih. Memang lampu sen terbilang dia masih bahannya yang istilahnya bohlam ya, atau spesifikasinya masih menggunakan bohlam, tapi gampang lah tinggal diganti dengan LED. Ini modelnya bening banget di bagian sini dan ini dia mengikuti daripada desain. Desainnya mengikuti gitu ya. Jadi sennya itu kalau misalkan kita tutupi full, jadi tidak terlihat sen karena sennya mengikuti daripada bahasa desain. Garis tegasnya ada beberapa di bagian sini garis tegas, kemudian ini garis tipis-tipis. Di sini juga tidak ada garis tegas, tapi ini model meliuk, jadi supaya
enak juga nih kalau dipegang seperti ini ya. Jadi tidak begitu tegas banget untuk daripada Brookman ini. Nah, untuk dari spakbornya di bagian sini ini juga glossy, coklat glossy, kemudian ada reflektor kanan maupun kiri, warna kuning ya di bagian kanan kirinya, ini dia reflektornya. Untuk kategori daripada yang istilahnya bahannya sudah pasti lah, durability oke ya. Dan di bagian belakang juga masih ada nih di bagian sini ya. Jadi cipratan lumpur masih lumayan lah. Lumayan yang istilahnya tidak langsung ke bagian mesin atau mungkin di bagian bawah sana ya. Nah, kemudian dari sini nih, shock bagian depannya ini dibuat dop, black dop. Shock bagian depannya terlihat memang mungkin agak terlihat kecil ya bagian shocknya, tapi walaupun kecil kualitas sudah pasti ya. Dan di sini juga palangnya menggunakan palang 5, warnanya gold di bagian sini ya. Untuk peleknya warna gold di bagian sini, untuk pengereman cakram diletakkan di bagian kanan. Nah, untuk bannya di sini kalau kita lihat ya sudah pasti tubeless dan ukurannya di 90 80 ring 12. Nah, bagian kanan ini adalah untuk pengeremannya, kita bisa perhatikan di bagian sini. Pengereman cakramnya produknya dari Nissin nih. Warnanya dibuat warna hitam, produknya Nissin. Satu piston yang digunakan, dan di bagian piringannya ini memang terlihat kecil ya, menyesuaikan daripada ukuran bannya. Dibuat warna black dop juga sampai dengan sini, jadi sama nih dari shock depan, kemudian di bagian piringannya sampai dengan di bagian cakram atau pistonnya ini juga dibuatnya warna black dop. Nah, kemudian di bagian samping kalau kita perhatikan ya, dari tampak samping, karena dia warnanya adalah coklat dengan ada sedikit list warna silver dari model dari kepalanya, silver, kemudian di bagian sini juga ada silver. Dasinya ini adalah chrome bukan silver ya. Dan di sini terlihat desainnya itu kelihatan. Jadi kalau bahasa desain daripada Brookman dengan warna coklat ini malah kelihatan karena di situ ada list silvernya. Nah, ini untuk bagian belakangnya sudah pasti dari warna dasarnya ini adalah warna coklatnya glossy. Dan di sini juga emblemnya bukan yang murahan, ini benar-benar emblem yang model timbul chrome-nya. Baru di sini aja lah yang model stiker biasa yaitu Street EX. Nah, kali ini benar-benar oke nih. Jadi elegan banget kelihatan ya. Di sini juga ada garis dalam ya, masuk ke dalam seperti ini, cowakan. Kemudian di bagian sini barulah yang warna silver tadi. Silvernya ini kalau kita lihat di bagian sini ya, ini memang bukan yang sekiranya kasar banget, tidak glossy banget. Jadi kalau terlihat, kalau yang kita pegang ini sebenarnya tidak begitu kasar, tidak dop banget, tapi ini masih dalam kategori bahasanya adalah dop. Tapi ini bahasa desainnya kelihatan banget dengan adanya list bagian silver ini. Ini kalau tampak dari samping kanan ya, standar samping tetap masih ada. Kemudian di bagian sini standar tengahnya di bagian sini ya. Dan ini juga tidak tertinggal masih menggunakan kickstarter nih. Untuk injakan kaki di bagian belakang modelnya seperti ini, ada bunyi klik, tentunya kokoh lah ya. Dan di bagian tengah ini juga warnanya coklat semuanya. Mulai dari kepala sini tadi sampai sini bawah, kemudian di bagian sini ini coklat semuanya. Tidak ada warna lain yang kalau bahasa desainnya memang di atasnya coklat semua. Tapi untuk dari ini misalkan daripada ini kalau kita lihat joknya memang ada warna hitam di bagian sini, kemudian di sini. Jadi seakan-akan dia two tone color. Untuk kategori ininya empuknya, tingkat empuknya menurut kami ini pas, tidak keras dan tidak lembut di bagian sini atau tidak lentur banget. Nah, di sini untuk behelnya warnanya adalah hitam glossy. Ini hitam glossy di bagian behel. Kemudian sampai dengan di bagian belakangnya, di sini adalah model yang kami malah suka ya. Kami suka dengan model lampu belakangnya walaupun mungkin tidak semua orang suka. Desainnya kalau kami sukanya adalah yang dimana ini jarang kita temui, tapi memang mungkin agak sedikit terlalu bongsor ya, terlalu besar. Nah, di sini untuk bagian lampunya, untuk lampu kalau untuk lampu mesinnya ini ada di bagian sini, di bagian bawah ya kayak kumis, kemudian di sini juga ada alisnya dan lampu remnya itu di bagian tengah ini ada berupa totalnya ada 6 ya. 6 titik LED di bagian sini, 3 kanan maupun 3 kiri. Dan di sini juga ada lagi-lagi ada chrome gede banget. Ini jadi elegan banget ya. Dimatchingkan dengan di bagian depan tadi yang ada dasinya, dan lampu senya memang di sini terbilang masih bohlam kanan maupun kirinya. Turun lagi ke bawah ada stiker Suzuki di bagian sini, tidak emblem hanya stiker aja. Namun di sini juga kalau kita lihat ada desain yang benar-benar, nah suaranya ya. Jadi modelnya kayak titik-titik banyak seperti ini. Ini kokoh banget ya, spakbor belakang ini bener-bener kokoh banget loh, tidak main-main ya. Ini bener-bener kokoh luar biasa di bagian spakbor belakang. Walaupun mungkin sekali lagi masalah desain tidak semua orang suka. Nah, di sini ada tempat platnya juga. Tempat platnya kalau kita perhatikan memang masih bohlam di bagian bawah sini. Tempat platnya di sini ada reflektor. Artinya kalau ada reflektor seperti ini, jadi ketika Anda memiliki Suzuki Brookman, plat Anda berarti harus dibawa di bagian atasnya. Jadi agak turun ke bawah supaya tidak menutupi daripada fungsional si reflektornya ini. Kalau Anda membautnya atau melubangi daripada plat itu di tengah, maka akan tertutup. Nah, di sini juga ada tetap ada stoppernya juga ya daripada platnya dan tidak ada bunyi juga nantinya.
Ini memang bracketnya di bagian plat saat ini menggunakan plastik semua, tidak ada besi rata-rata ya sepeda motor zaman sekarang. Tapi kalau Suzuki ini benar-benar berbeda kualitasnya. Untuk pelek belakang sama dengan depan ya, dari desainnya kurang lebih di palang 5 juga. Tentunya membedakan adalah dari tingkat ketebalan dari bannya, dan di sini memang dari pengereman belakang ini masih tromol yang terletak di bagian kiri. Ini memang tromol ya, memang belum cakram. Nah kemudian di mufflernya terlihat kokoh banget, gede banget ya. Tuh, kayak tangannya Iron Man ya, gede banget ini. Ini gede banget ketika Iron Man yang menggunakan double tangan mau menonjok siapa ya, Hook ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih, gede ya. Di sini ada covernya, ternyata memang yang gede banget itu adalah dari cover. Walaupun secara garis besarnya memang benar-benar ini juga gede di sininya. Tapi di sini juga ada cover yang cukup gede. Covernya memang ada dua paduan dari kulit jeruk dan ada beberapa kayak model titik-titik bolong seperti ini. Nah di sini baru ada cover lagi nih, yang memang covernya ini banyak lekukan-lekukan ya. Ini baru aksanya warna silver. Itu lubangnya kecil di bagian ujung sini. Nah di sini kurang lebih seperti ini untuk tampak dari kanan maupun kiri. Pasti juga ada pijakan kaki di bagian kanan maupun kirinya. Nah daripada kalau kita lihat di speedometernya sudah pasti adalah full digital. Ketika kunci on maka langsung menyala di bagian lampu utamanya. Kita bisa perhatikan di sana tuh, langsung menyala. Di sini full digital semuanya. Aksenya warnanya kayak putih seperti ini. Seperti biasa ya, ada beberapa lah notifikasi misalkan daripada fuel di bagian sini, kemudian di sini kilometer. Kemudian kalau kita lihat ya kilometer, kemudian ini ada kecepatannya berapa kilonya, ada engine juga. Nah di bagian sini adalah untuk memencet ya, di bagian sini kita bisa perhatikan apa aja, kayak misalkan average ya atau jarak tempuh. Kita bisa lihat trip A trip B juga bisa kita lakukan dengan menekan tombol di bagian kiri yang ada karetnya yang cukup tebal, jadi aman terhadap hujan dan sebagainya di bagian sini. Jadi speedometernya modelnya adalah sudah kekinian. Untuk beberapa detail itu bisa digunakan tombol itu dari sebelah sini yang dua ini. Nah kemudian dari bagian setirnya di sini ada engine stopnya ya, ada engine stop di bagian sini. Kemudian starternya sudah easy starter, jadi sekali klik pasti akan langsung hidup dari sepeda motor ini. Nah di sini juga ada emblem Suzuki. Ini emblem Suzuki-nya terbuat dari karet. Ini juga dibuat kotak seperti ini, jadi tidak, kalau kita tangan seperti ini ya, jadi dia rata, tidak menyangkut ya. Kalau nyangkut itu kan gampang lepas. Ini juga ada detail banget di bagian sini. Nah di sini modelnya tepos ya. Kemudian di bagian sebelah sini yang bolongan itu adalah di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini dummy aja, karena untuk daripada minyak remnya terletak di bagian kanan di sini. Yang cakram ya, kiri kan tromol, makanya tidak ada lagi tempat minyak rem. Kecuali di modif baru bisa. Ini jarak dekat, kemudian sen, dari sini ada klakson di bagian bawah sini. Nah untuk daripada joknya, tenang aja, sudah pasti luas. Tapi sebelumnya kita bisa perhatikan di bagian bawah ini, kaki kami ya sangat luas banget pada saat gerak seperti ini. Artinya ini galon masih bisa di bagian sini. Dan ini warnanya benar-benar coklat, bagus, dan ini kasar semuanya supaya tidak gampang lecet. Untuk membuka kunci, kita putar ke bagian kiri ya, seperti ini. Jadi untuk membuka jok ya maksud kami, tinggal diputar ke kiri ya, atau klik ke kiri. Dari sini kita bisa perhatikan nih, di bagian joknya ini kategorinya cukup luas ya di sini ya, kategori cukup luas. Kemudian sudah pasti daripada ini joknya ini kekar semua ya, karena banyak sekali lubang-lubang seperti ini, jadi kokoh banget. Dan ini lebar, jadi kalau membawa keluarga bahkan 3 orang masih bisa duduk di belakang ya, 4 juga masih bisa dengan anak kecil tentunya. Kemudian di bagian sini nih, bagasinya cukup lebar, ada beberapa toolkit di bagian sini. Ini ada buku panduan. Kemudian juga toolkitnya itu tentunya bisa rapi, kita taruh di bagian sini ya. Ini ada tempatnya kalau kita mau rapikan. Nah di bagian sini maupun bagian sini. Dan di sini juga kalau kita lihat tempat pengisian fuelnya, ini saat ini ya, ini benar-benar rapi banget, ada covernya. Dan kalau tumpah langsung masuk ke bagian lubang sini nih. Sudah diatur sedemikian rupa. Kurang lebih seperti ini bagian bagasi yang sangat cukup lebar. Dan ada detail lainnya juga yang kita perlu perhatikan adalah ada gantungan. Gantungan ini sangat penting mungkin bagi emak-emak atau ibu-ibu yang membawa barang-barang ketika belanja di pasar. Ini cocok sekali bisa menggantungkan di sini. Karena ini benar-benar kuat banget ya, bukan yang main-main ya kalau Suzuki. Dan di sini juga ada detail lain juga, ada gantungan juga di bagian sini nih. Modelnya klik seperti ini ya. Tuh, keren ya, cakep ya model klik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, klik semuanya. Dan detail lain juga kita bisa perhatikan di bagian sini, ada tempat penyimpanan. Penyimpanan ini sebenarnya adalah untuk mengecas. Jadi kalau Anda memiliki gadget yang Anda lowbat, maka bisa melakukan pengecasan di sini. Ketika kunci kontak on, maka ada lampu warna hijau, warna biru maksud kami di bagian sini. Ini menggunakan USB, tinggal colok dan handphone dimasukkan ke sini. Tentunya handphone akan aman karena tinggal ditutup seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa kita ulas detail dari Suzuki Brookman 125 dengan warnanya warna coklat. Ketika Anda berminat dengan unit ini, dan sekali lagi unit ini adalah unit yang dimana pasti ada segmennya. Tidak semua orang juga akan menginginkan dengan yang istilahnya
speed yang tinggi, tapi kualitas yang premium, kemudian bahan premium, harganya pun tidak begitu premium ya. Ini dia jawabannya Suzuki Brookman 125 cc.